Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indiarto Herawan dari Prodi Teknik Informatika semester 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang manajemen waktu. Setahu saya, manajemen waktu itu adalah proses perencanaan dan pengendalian sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisien, dan produktivitas. Cara ini juga melibatkan tindakan menyeimbangkan berbagai tuntutan terhadap seorang yang berkaitan dengan pekerjaan, kehidupan sosial, keluarga, hobi, minat pribadi, dan komitmen dengan keterbatasan waktu. Menggunakan waktu dengan efektif memberi seorang kelebihan juga pilihan untuk mengelola kegiatan menurut keputusan dan kebijaksanaan mereka sendiri. Manajemen waktu biasanya selalu didukung oleh berbagai keterampilan, alat serta teknik yang digunakan untuk mengatur waktu ketika menyelesaikan tugas, proyek, dan tujuan tentu sesuai dengan tanggal deadline. Mulanya, manajemen waktu itu disebut hanya sebatas kegiatan bisnis atau kerja, tetapi istilah itu kemudian diperluas dengan memasukkan kegiatan-kegiatan pribadi. Sistem manajemen waktu adalah kombinasi dari proses, alat, teknik, dan metode yang dirancang sedemikian rupa. Manajemen waktu telah menjadi kebutuhan dasar setiap pengembangan proyek sebagai penentu waktu dan ruang lingkup penyelesaian proyek tersebut. Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa perbedaan teknis dan struktural dalam manajemen waktu ada karena variasi dalam konsep budaya penggunaan waktu. Sekiranya itu untuk pembahasan tentang definisi manajemen waktu setahu saya. Kalau teman-teman semua ketahui, ada berbagai keterampilan yang membantu Anda mengatur waktu dengan baik. Salah satunya perorganisasian. Perorganisasian tetap teratur dapat membantu Anda mempertahankan gambaran yang jelas tentang apa saja yang perlu Anda selesaikan dan kapan. Menjadi terorganisir dengan baik bisa berarti mempertahankan penggunaan kalender jadwal yang konsisten. Dengan begini, kita semua dapat menemukan dokumen-dokumen yang diperlukan dengan mudah, memiliki lingkungan yang rapi, dan membuat catatan yang terperinci dan serta menjadi rajin juga disiplin. Prioritas. Menilai setiap tanggung jawab Anda dan membuat jadwal prioritasnya adalah kunci untuk menjadi manajer waktu yang baik. Ada banyak cara untuk memprioritaskan apa yang perlu Anda capai. Kita mungkin memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaan yang cepat, mudah, dan sederhana, kemudian diikuti oleh pekerjaan yang lama dan menuntut ketelitian yang lebih tinggi. Atau kita dapat memprioritaskan tugas Anda mulai dengan yang paling memakan waktu dan kombinasi keduanya. Selanjutnya, menentukan tujuan. Menetapkan tujuan adalah langkah pertama untuk menjadi manajer waktu yang baik. Penetapan tujuan memungkinkan kita untuk memahami tujuan akhir kita dengan jelas dan apa yang harus kita prioritaskan untuk mencapainya. Selanjutnya, komunikasi. Mengembangkan keterampilan komunikasi yang kuat dapat memungkinkan kita untuk membuat rencana dan tujuan Anda jelas bagi orang-orang yang bekerja dengan kita. Ini juga memungkinkan kita untuk mendelegasikan kebutuhan yang memungkinkan Anda lebih fokus menyelesaikan tugas yang paling penting ada dan relevan yang selaras dengan sasaran kita. Perencanaan. Bagian mendasar dari sebuah manajemen waktu adalah perencanaan yang matang. Jadikan efisien dalam merencanakan hari kita
rapat dan bagaimana kita akan mencapai hal-hal yang membantu kita tetap pada jadwal kita yang sudah dibuat. Selanjutnya delegasi atau pembagian tugas. Menjadi pengatur waktu yang baik berarti hanya menyelesaikan pekerjaan yang akan membantu kita dan perusahaan kita mencapai tujuan. Selanjutnya, mengendalikan stres. Ketika mempraktikkan manajemen waktu yang baik, Anda juga harus memperhatikan kesehatan mental kita. Menangani stres dengan cara yang positif dapat membantu kita tetap termotivasi dan berkinerja baik saat menjalin jadwal kita. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengistirahatkan pikiran dan tubuh kita, karena tubuh dan pikiran yang sehat akan membantu kita dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari yang kita kerjakan. Sekiranya cukup sekian dari topik kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.